Sebelum akhirnya terjadi peristiwa pembebasan Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya telah lama berperang dengan kaum Quraisy. Beberapa perang besar terjadi selama masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Bermula pada masa sebelum diutus menjadi nabi, kaum Quraisy sejak dahulu terkenal sebagai kaum pemberontak dan juga masih menyembah berhala. Lalu pada suatu hari, saat Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro, malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu Allah, mengutus Nabi Muhammad menjadi Rasul terakhir dan berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW selama berdakwah mengalami banyak cemoohan dan gunjingan, serta perlawanan dari kaum Quraisy, hingga akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Selama di Madinah, dakwah yang dilakukan Rasulullah dapat diterima oleh kaum setempat, dan kaum muslimin bertambah banyak di Madinah. Kabar tersebut terdengar oleh kaum Quraisy. Lalu kaum Quraisy berangkat untuk berperang melawan kaum muslimin. Peristiwa perang besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy ada 3 perang, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq, serta pengumpulan Madinah. Perang Badar terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1.000 orang dari kaum Quraisy. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi. Secara historis, kata Badar berasal dari nama sumber mata air yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Oleh sebab itu, perang besar di bulan suci Ramadan itu dinamakan Perang Badar. Pada mulanya tersiar kabar di kota Madinah bahwa ada kafilah besar dari kaum Quraisy yang meninggalkan Syam untuk pulang ke Mekah. Kafilah tersebut membawa barang-barang perniagaan yang nilainya sangat besar, berupa 1.000 ekor unta beserta barang-barang berharga lainnya. Umat Islam lantas menghadang kafilah dagang Abu Syufan yang membawa barang dagangan Quraisy dari Syam. Alasan penghadangan tersebut adalah keinginan umat Islam untuk mengambil hak-hak mereka dulu yang pernah dirampas oleh kaum Quraisy. Sementara di kalangan kaum Quraisy tumbuh rasa cemburu akibat perkembangan kota Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Perang Badar sesungguhnya terjadi karena umat Islam ingin mempertahankan eksistensi agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Quraisy juga bukan untuk meraih kekuasaan, kekayaan, kesenangan pribadi, atau golongan semata. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW ingin menegakkan agama Islam di muka bumi. Dalam Perang Badar tersebut, Nabi Muhammad SAW memimpin langsung penyerangan terhadap kaum Quraisy. Peperangan itu melibatkan 313 kaum muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sementara pasukan dari kaum Quraisy mengerahkan pasukan 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, serta 300 kuda. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, kaum muslim tetap bersemangat untuk berjihad di bulan Ramadan. Semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari pasukan kaum Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Pada akhirnya, Perang Badar dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Kemenangan pada Perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah kian kuat. Sementara kaum Quraisy yang kalah di Perang Badar harus menelan kekecewaan mendalam. Mereka pun semakin berhasrat untuk membalas dendam dengan persiapan yang jauh lebih matang. Bagi umat Islam, Perang Badar adalah peristiwa besar, apalagi terjadinya pada bulan suci Ramadan. Perang Badar menjadi pertempuran besar pertama umat Islam dalam melawan musuh. Melalui pertolongan Allah, kaum muslim berhasil menang meskipun kalah jumlah. Bahkan Allah SWT menamai Perang Badar sebagai Yaum Al-Furqan alias hari pembeda. Perang Uhud. Perang di kawasan Uhud bermula dari keinginan balas dendam kaum kafir Quraisy seusai kekalahan mereka dalam Perang Badar. Mereka berencana menyerbu umat Islam yang ada di Madinah. Peristiwanya yang terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret 625 Masehi. Menghadapi rencana penyerbuan tersebut, Rasulullah memerintahkan barisan pasukan muslimin menyongsong kaum kafir itu di luar kota Madinah. Strategi pun disusun. Sebanyak 50 pasukan pemanah oleh Rasulullah yang memimpin langsung pasukannya ditempatkan di atas Jabal Uhud. Mereka diperintahkan menunggu di bukit tersebut untuk melakukan serangan apabila kaum Quraisy menyerbu, terutama pasukan berkudanya, sedangkan pasukan lainnya menunggu di celah bukit. Maka perang antara pasukan kaum muslimin yang berjumlah 700 orang melawan kaum musyrikin Mekah yang berjumlah 3.000 orang akhirnya berkobar. Setelah kekalahan umat muslim terjadi karena pasukan pemanah kaum muslimin yang tadinya ditempatkan di Bukit Uhud tergiur bareng-bareng kaum musyrikin yang sebelumnya sempat melarikan diri. Melihat kaum musyrikin melarikan diri dan barang bawaannya tergeletak di lembah Uhud, pasukan pemanah meninggalkan posnya dengan menuruni bukit. Adanya pengosongan pos oleh pemanah tersebut digunakan oleh panglima kaum musyrikin, Khalid bin Walid, sebelum masuk Islam guna menyerang umat Islam. Khalid bin Walid ini sebelumnya memang digambarkan sebagai seorang ahli strategi yang memimpin tentara berkuda.
Akibat serangan balik tersebut, umat Islam mengalami kekalahan tidak sedikit. Sebanyak 70 orang sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW sangat bersedih atas kematian pamannya tersebut. Kematian paman Nabi ini akibat ulah Hindun binti Utbah, istri seorang kaum musyrikin yang mengupah Wahsy al-Habsyi, seorang budak, untuk membunuh Hamzah. Tindakan balas dendam dilakukan Hindun karena ayahnya dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Wahsy dijanjikan akan mendapatkan kemerdekaan bila dapat membunuh Hamzah dalam peperangan ini. Dalam pertempuran itu, Nabi Muhammad SAW juga mengalami luka-luka yang cukup parah. Bahkan sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai pelindung Rasulullah gugur dengan tubuh penuh anak panah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perang Khandaq dan pengepungan kota Madinah di part kedua.